Wa qauluhu subhanahu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu, dan bertawakkallah terhadap al-hayyu. Al-hayyunya Allah adalah alladzi la yamutu, yang tidak mati. Naam. Al-maut sifatun salbiyah, dan lawannya yang menunjukkan kesempurnaan adalah kamalu hayatihi subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan di dalam ayat ini Allah merintahkan untuk bertawakal. Yang dimaksud dengan tawakal adalah kejujuran, i'timad kita. Hati kita ini menyandarkan diri hanya kepada Allah dalam mendatangkan yang bermanfaat dan menolak kemudaratan. Itu tawakal. Dan at-tawakkul, para ulama membagi menjadi dua bagian. Ada bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada pula bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bertawakal kepada Allah dalam perkara-perkara ibadah, dalam mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, maka ini merupakan amalan yang paling mulia yang diamalkan oleh seorang hamba. Menunjukkan tauhidullah fil ibadah. Yang kedua, jenis yang kedua, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bertawakal kepada apa-apa yang tidak sanggup untuk melakukannya, mengerjakannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bertawakal kepada orang mati, bertawakal pada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Naam. Bertawakal pada selain Allah, maka ini syirik besar. Ya, menggugurkan keimanan seseorang dan menjadikan seorang itu murtad. Kemudian jenis yang kedua, bertawakal kepada selain Allah tapi dalam sebab-sebab yang zahir, tapi ada jenis ketawakalannya, jenis dia bergantung diri kepada selain Allah itu. Ya, maka ini adalah syirik kecil, dosa besar. Seperti seseorang yang menyandarkan diri, yang memberi rezeki itu adalah raja-raja, raja kami yang akan mengurusi kami, sehingga dia hanya menyandarkan diri kepada raja itu. Nah, ya, untuk berikan rezeki ataukah menolak kemudaratan tanpa dia menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dosa besar, syirik kecil. Ya, walaupun secara zahir memang sebab itu ada. Kemudian jenis yang ketiga adalah bertawakal pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan sesuatu yang dia sanggup untuk melakukannya. Nah, ini yang disebut dengan wikalah. Ya, dalam babul fikih para fuqaha menyebut ada bab namanya babul wikalah, perwakilan. Nah, itu boleh. Ya,
selama dalam batas-batas yang dia mampu untuk mengerjakannya sebagai wakil pengganti. Itu juga namanya tawakal. Nah, qala asy-syarih rahimahullah, qauluhu wa tawakkal. Kataannya dan bertawakallah. Hadhil jumlatu minal ayati, ini adalah merupakan jumlah dari ayat-ayat saqahal muallif yang disebutkan oleh muallif liisbati ba'dil asma'i was sifat, untuk menetapkan sebagian nama dan sifat-sifat Allah. Fal ayatul ula fiha isbat ismihil hayy, maka ayat yang pertama di dalamnya ditetapkan nama Allah Al-Hayy. Kama tadammanat salbal maut alladhi huwa diddul hayati anhu, sebagaimana pula penetapan hayah bagi Allah itu mengandung peniadaan kematian yang itu merupakan lawan dari hayah. Waqad qaddamna annahu subhanahu hayyun bihayatin wa sifatun lahu lazimatun li dzatihi, dan telah kami sebutkan terdahulu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu hayyun, maha hidup dengan kehidupan yang itu merupakan sifat Allah yang tidak terlepas pada zat Allah, lazimatun lahu, sifat yang lazim yang harus ada pada diri Allah. Fala ya'ridu laha mautun wala zawalun asla, maka pada asalnya tidaklah dihinggapi ataukah tidaklah tersentuh kematian ataukah kehilangan. Itu pada asalnya itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan abadinya surga dan neraka. Itu bukan pada sifat asalnya. Sifat asal manusia dan sifat asal makhluk adalah punah. Akan tetapi Allah menghendaki bahwa pada sebagian dari makhluk tersebut ada yang terus menerus hidup abadi. Wa anna hayatahu akmalu hayatin wa atammuha, dan bahwasanya kehidupan Allah itu adalah kehidupan yang paling sempurna. Fa yastalzimu thubutuha lahu thubuta kulli kamalin yudaddu nafyuhu kamalul hayat. Maka ini menyebabkan dengan ditetapkannya sifat hidup bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan ditetapkannya pula seluruh kesempurnaan, yang mana kalau dimasukkan itu bertentangan dengan kesempurnaan hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di situ ya, pada saat